Shalom, kembali berjumpa dalam program Renungan PMK Kataros edisi Sabtu 11 Juli tahun 2026. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 13. Demikian bunyi nas firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tema renungan kita, melayani dengan kasih. Saudara, Rasul Paulus menulis surat pada jemaat di Galatia untuk mengingatkan kepada mereka agar hidup di dalam kesalehan. Penduduk di Galatia merupakan komunitas majemuk yang sebagian besar terdiri dari orang-orang bukan Yahudi atau non-Yahudi, di mana pada saat itu banyak guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa iman saja belum cukup. Mereka mewajibkan orang bukan Yahudi untuk disunat dan menaati hukum Taurat agar bisa diselamatkan. Dalam Galatia 3 ayat 15, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Galatia agar mereka tetap hidup di dalam kemerdekaan Kristus, di mana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa dan menyelamatkan orang Yahudi saja, melainkan menebus dan menyelamatkan orang-orang bukan Yahudi juga. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kita pun sebagai umat Allah yang telah ditebus dari dosa kepada hidup yang kekal, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, namun semua karena kasih dan kemurahan Allah. Kita yang telah dipilih dan dipanggil menjadi umat pilihan untuk melakukan segala kehendak-Nya di dunia ini sesuai maksud dan tujuannya. Untuk itu, kita harus mencari tahu dan memahami sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita untuk mencapai maksud dan tujuan Allah itu. Kita telah menerima kasih-Nya. Kita pun dipanggil untuk mengasihi sesama, agar mereka juga boleh merasakan kasih Allah melalui kita. Kita yang telah menerima kasih dan anugerah Tuhan, harus senantiasa menjaga diri kita untuk tetap berdiri teguh, jangan goyah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak mempergunakan kemerdekaan atau kebebasan yang dianugerahkannya dengan kembali kepada kehidupan dosa, melainkan hidup di dalam tuntunan Roh Allah, sehingga kita tetap hidup di dalamnya dan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita telah dipilih dan dipanggil serta telah merasakan kasih Tuhan. Kita pun dipanggil untuk melayani sesama dengan kasih Kristus. Melayani sesama kita dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jika kita mempunyai kemampuan secara akademik di kampus, maka mari kita membantu sesama kita, saudara kita, lewat belajar bersama atau belajar kelompok. Jika kita mempunyai kemampuan memainkan alat musik dengan baik, maka kita dapat membantu saudara-saudari kita
mengajarkan mereka memainkan alat musik sehingga dapat melayani bersama, bermain musik dalam ibadah-ibadah dan memuliakan nama Tuhan. Dan semua yang dilakukan berlandaskan kasih pasti akan diberkati. Melangkah dalam iman dan melayani dalam kasih, itulah yang Tuhan kehendaki bagi persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.